Ada masanya kita malas, bukan malas tapi lebih ke berat sekali untuk melakukan sesuatu, melakukan apapun bahkan. Ya ada saja masanya, ya mungkin bisa dibilang mager, bisa dibilang lagi apa istilah zaman sekarang burnout, atau mungkin situasi kita memang lagi kosong aja, hampa gitu. Mungkin karena stres, mungkin karena depresi, mungkin karena apa, banyak sebab. Tapi yang jelas ada satu momen, ada saja waktu-waktu untuk kita yang sepertinya tubuh mengisyaratkan agar tak usah melakukan apapun. Ya, malas melakukan apapun, berat untuk bergerak dalam rangka melakukan apapun. Bahkan entah ini wajar atau tidak, entah semua orang merasakannya atau tidak, sepertinya ada zona waktu yang isinya hanya berbaring saja, rebahan saja, scroll HP saja, tanpa ada aktivitas selain itu. Kerjaan-kerjaan mungkin tertunda, terbengkalai bahkan, yang seharusnya kita merawat diri, membersihkan diri, kita tunda juga. Yang seharusnya kita membereskan kamar, rumah, kita tunda juga, sampai akhirnya badan kita, rumah kita, kamar kita jadi kotor, jadi berantakan. Ya mungkin titik itu adalah titik ketika kita merasakan stres atau mungkin merasakan depresi. Dan stres atau depresi, atau mungkin spesifiknya depresi, ya kita di zaman sekarang ini, di masa-masa sekarang ini sepertinya tidak bisa menghindarinya. Apalagi kalau kita memiliki kerentanan untuk merasakan depresi, untuk mengalami depresi. Apakah ini wajar? Wajar sih. Tapi apakah ini perlu ditanggapi? Ya rasa-rasanya perlu. Mungkin juga bukan rasa-rasanya, tapi memang perlu ditanggapi. Apalagi kalau situasi-situasi seperti itu sudah terjadi berulang kali, sering kali dalam waktu yang panjang. Karena dengan memilih atau terlena atau terjebak dalam situasi enggan melakukan apapun seperti itu seperti kita mengisolasi diri. Kita seperti apa ya? Kita seperti mengurung diri. Kita seperti menghentikan proses aktualisasi diri kita. Karena kita adalah makhluk sosial, kita adalah ya seharusnya kita berinteraksi dengan orang lain, tapi karena apapun itu kita jadi tidak melakukannya. Mungkin akan lebih nyaman mengurung diri di kamar, tidak berinteraksi dengan siapapun, tidak berkomunikasi dengan siapapun. Tapi kalau itu sudah terlalu sering terjadi dan kita terlalu sering membiarkan keadaan itu, sepertinya itu tidak baik untuk kita. Ya mungkin itu perlu disikapi, perlu ditanggapi, perlu diberi perhatian terhadap situasi kita itu. Kalau memang kita kelelahan menghadapi orang-orang di tempat kerja, di lingkungan yang lain, sekolah, kuliah, sehari, 2 hari, sekali, 2 kali, mungkin wajar ya kita menarik diri, kita mengistirahatkan pikiran kita, jiwa kita, karena seminggu sebelumnya kita mengikuti orang lain, menurunkan ego kita. Dan ketika momen itu datang, momen akhir pekan datang, wajar saja kalau dipikir-pikir kita hanya melakukan apa yang kita mau gitu, untuk beristirahat katakanlah begitu. Tapi lagi-lagi kalau itu terlalu sering terjadi, mungkin kita harus memeriksa diri kita, bercermin gitu. Karena dengan mengurung diri secara sering, secara lama itu justru menghambat proses-proses tertentu dari diri kita. Artinya seintrovert apapun kita pasti tetap butuh berinteraksi dengan orang lain. Entah itu berinteraksi dengan orang lain yang
support terhadap keadaan introvert kita ataupun berinteraksi dengan orang yang menguras energi kita, kita tetap butuh itu. Karena seperti air mungkin ya. Seperti air di dalam gelas yang kita ibaratkan gelas itu kita dan air itu adalah energi kita. Semisal tadi kita adalah orang introvert gitu, kemudian kita terlalu banyak sendiri sehingga energi kita, energi introvert kita itu menjadi penuh terus, seperti gelas yang penuh terus, diisi terus penuh. Ya kita harus mengosongkan itu supaya energinya menjadi diganti menjadi baru. Jadi air yang dituang itu tetap baru gitu, tetap segar. Karena kalau misalnya kita diam terus, energi kita diisi terus dengan beristirahat begitu, ya energinya itu aja nggak sih? Kalau kita terus menuang air ke dalam gelas kita tanpa menuangkannya lagi, airnya akan tetap itu aja. Karena kalau airnya sudah penuh, kita berhenti mengisinya, nggak bisa diisi lagi gitu. Jadi nggak akan tumpah. Artinya lagi kalau kita terus mengisi energi kita sampai penuh, dan ketika penuh energi itu tidak bisa diisi lagi. Energi yang sudah penuh di dalam kita itu, air yang sudah penuh di dalam gelas kita itu, tentu airnya akan itu aja, tentu energinya akan itu aja. Jadi kalau air yang kita tuang di dalam gelas itu adalah air yang mengandung sesuatu, kemudian ya katakanlah bakteri, kemudian bakteri itu merusak kita, berkembang biak dalam gelas kita kan nggak bisa melakukan apa-apa juga. Jadi air itu harus dituang lagi, kemudian dimasukkan air yang baru lagi. Artinya energi kita, ya katakanlah seperti introvert tadi ya, tetap harus dikeluarkan nggak sih? Supaya tubuh kita kekurangan energi karena kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan ketika kita pulang ke rumah, masuk ke dalam kamar, energi kita yang kosong itu, gelas kita yang kosong itu bisa diisi dengan energi yang baru, yang lain gitu. Ya ini mungkin pesan untuk diri sendiri juga, supaya jangan terlalu lama berdiam diri di dalam kamar, jangan terlalu sering juga. Karena semenyebal apapun orang-orang di luar sana, sedimanfaatkan apapun kita di luar sana, pasti ada proses-proses, pasti ada pelajaran, pengalaman yang bisa kita ambil, kita dapat dari perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan itu. Karena toh kalaupun kita dijahati, katakanlah apa gitu ya, kalaupun kita dimanfaatkan, ini tanpa tanpa menganggap diri kita semena-mena, bukan semena-mena, tanpa menganggap diri kita adalah korban belaka gitu ya. Karena bisa jadi juga kita merasa kita korban, seperti playing victim gitu. Anggaplah secara subjektif kita memang korban, kita memang adalah orang yang sering dimanfaatkan. Mungkin kita bisa terus belajar, kita bisa belajar hal-hal baru, kita bisa mendapatkan pengalaman baru, mungkin berkenalan dengan orang baru. Itu sisi baiknya yang mungkin bisa jadi alasan kenapa kita harus mencegah tidak berlama-lama sendirian di kamar gitu. Ya ini mungkin catatan untuk diriku sendiri, mungkin catatan untuk siapapun yang mendengar. Karena dengan bersendiri berlama-lama juga tidak baik juga ya. Tidak baik karena ya ketika kita bersendiri merasakan sesuatu, mencari-cari solusi atau mencoba memahami apa yang kita rasakan lewat Google itu tidak efektif juga, karena kita tetap butuh orang lain untuk melihat keadaan kita. Kita tidak bisa hanya melihat diri kita lewat cermin, karena yang bisa kita lihat di cermin tentang diri kita hanyalah sisi depan kita atau sisi yang bisa terlihat oleh kita di cermin. Kita tidak bisa melihat punggung kita lewat cermin, walaupun bisa
menggunakan dua cermin. Tapi akan lebih menarik jika kita meminta pandangan orang lain terhadap kita supaya kita bisa melihat secara lebih luas, lebih subjektif bagaimana keadaan kita. Ya, semoga catatan ini berawal dari sebuah kesadaran, berawal dari sebuah keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi ya untuk menolak kenyataan gitu ya, untuk melawan peristiwa, tidak menerima begitu saja. Ya, semoga catatan ini adalah tanda bahwa kita tetap ingin memperbaiki diri kita, tetap ingin meningkatkan nilai kita, menambah nilai-nilai kehidupan. Ya, mudah-mudahan saja kita bisa menyeimbangkan antara me time dan kehidupan sosial kita demi proses-proses pertumbuhan menuju Indonesia emas. Oke.